1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11 mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita pada saat ini adalah mengenai ajaran sesat. 7 tahun sebelum Paulus menulis surat ini, dia sudah memperingatkan para pemimpin jemaat di Efesus bahwa guru-guru palsu akan berusaha untuk memutarbalikkan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan benar adanya, para pengajar sesat telah masuk ke Efesus dan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Injil. Kalau kita memperhatikan kitab Perjanjian Baru, secara khusus surat-surat Paulus, maka kita akan mendapati begitu banyak peringatan yang ia sampaikan terhadap ajaran sesat. Dalam hal ini, Paulus begitu serius menghadapi situasi ini, sehingga mendesak Timotius untuk pergi ke Efesus, memberikan nasihat dan menjaga jemaat di Efesus agar tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya kita untuk mencegah pengajaran sesat itu agar tidak terpengaruh? Cara yang dapat kita lakukan adalah dengan kita memahami ajaran yang asli, dengan memahami pengajaran yang benar. Kalau kita memahami pengajaran yang benar, maka kita akan dengan mudah mendeteksi pengajaran yang salah. Jadi mengapa banyak orang yang terjebak dengan pengajaran sesat? Karena tidak memahami firman Tuhan, gagal memahami kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada orang yang masa bodoh atau cuek dengan pengajaran sesat. Mungkin karena dipikir hal tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupannya. Tetapi sesungguhnya kekeliruan yang kita lakukan dan bahkan melakukan dosa di dalam ketidaktahuan kita itu bermula dengan pemahaman kita yang keliru tentang firman Tuhan. Saya berikan contoh. Seorang yang berdoa dengan pemahaman jika dia berdoa dengan suara berteriak, maka setan pasti takut kepada dirinya. Jadi setiap kali ia berdoa, dia akan berdoa dengan suara berteriak. Karena setan akan takut kepada suaranya. Padahal yang benarnya adalah setan itu tidak pernah takut dengan suara yang besar atau suara yang keras. Setan itu takut kepada Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang menggantungkan dirinya atau menggantungkan hidupnya pada Tuhan Yesus, pasti setan juga tidak akan berani. Karena orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan dilindungi oleh Allah sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh orang yang memiliki pemahaman yang keliru tentang firman Tuhan. Dengan berpikir, dengan suara besar, suara berteriak, setan pasti lari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi memiliki ketulusan saja tidak cukup.
perlu memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran dunia ini. Tetapi tujuan kita belajar firman Tuhan bukan hanya untuk supaya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sesat dan mana yang benar. Tujuan utama kita belajar firman Tuhan adalah untuk menghasilkan kekudusan dan gaya hidup yang benar, hidup selaras dengan cara Allah. Saudaraku, orang yang belajar firman Tuhan dan juga mengajarkan firman Tuhan, maka harus menjadi teladan juga dalam kehidupannya. Saudaraku, marilah kita terus berjuang mendisiplinkan diri kita untuk belajar firman Tuhan, agar kita tidak mudah terjerumus dengan pengajaran sesat. Dan yang lebih penting daripada itu adalah kita belajar firman Tuhan agar kita hidup semakin serupa dengan Kristus. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Soli Deo Gloria.